Pengertian taubat. Menyadari kesalahan adalah taubat, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah hamba yang bertaubat. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepas hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab, yaitu tawwaba, yang artinya kembali. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Hakikat taubat. Apa yang dimaksud dengan hakikat taubat? Hakikat taubat itu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat, lalu mengarahkan hati kepada Allah serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Mengucap istighfar merupakan wujud perbuatan awal bertaubat. Syarat-syarat bertaubat. Sebelumnya perlu diketahui bahwa taubat itu wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda. Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama telah sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda, apakah itu dosa kecil atau dosa besar. Namun dalam bertaubat, seseorang harus memenuhi beberapa syarat agar taubatnya itu diterima dan dianggap sah. Yang diantaranya Islam, karena orang yang kafir tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Kedua, menyesali dosanya. Tiga, menyadari kesalahan atau mengakui dosanya. Keempat, ikhlas. Ikhlas melakukannya, bukan karena tujuan ria atau kepentingan dunia. Kelima, memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Ketujuh, berjanji tidak akan mengulangi. Rasulullah SAW bersabda, al-mustaghfiru bil lisani musiru ala dzunubi al-tahzi'i birabbi, yang artinya orang yang mohon ampun dengan lisan sedangkan ia terus-menerus melakukan perbuatan dosa, hal itu bagaikan ia memperolok-olok Tuhannya. Yang ketujuh, menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau amal soleh. Ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yang artinya bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik akan menghapus perbuatan jelek. Yang kedelapan, masa taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Yang dimaksud sebelum nafas sampai tenggorokan artinya sebelum ajalnya datang. Sedangkan sebelum matahari terbit dari sebelah barat artinya sebelum hari kiamat datang. Maka masa diterimanya taubat seseorang yaitu sebelum ajalnya datang dan sebelum hari kiamat datang. 9. Memperbanyak istighfar. Sebagaimana Rasulullah tiap hari bertaubat dengan membaca istighfar 100 kali dan rajin sholat taubat. Yang terakhir, jika perbuatan dosa berkaitan dengan orang lain, maka kita harus mendapatkan pernyataan bebas dari orang yang dirugikan. Imam Nawawi dalam kitabnya menyampaikan, jika kemaksiatan terjadi antara seorang hamba dan Allah Ta'ala, artinya tidak ada hubungannya dengan hak orang lain, maka untuk bertaubat kepada Allah harus memenuhi 3 syarat. Pertama, segera hentikan semua kemaksiatan yang dilakukan sejak keinginan taubat muncul. Kedua, harus merasa menyesal karena telah melakukan kemaksiatan. Ketiga, berniat dan tidak akan mengulangi perbuatan maksiat itu untuk selama-lamanya. Kalau ketiga syarat ini tidak terpenuhi semuanya, maka taubatnya dianggap tidak sah. Imam Nawawi juga menyampaikan, jika kemaksiatan yang diperbuat ada hubungannya dengan orang lain, maka syarat taubatnya ada 4.
yakni 3 syarat yang telah disebutkan, dan syarat keempatnya yaitu melepaskan tanggungan itu dari hak orang lain. Jika berupa harta, maka harus dikembalikan kepada orang yang berhak. Jika berupa tuduhan zina, maka harus mencabut tuduhan itu dari orang yang dituduh atau meminta ampun dari orang yang dituduh itu. Dan jika maksiat yang dilakukan berupa mengumpat orang lain, maka harus meminta maaf kepada orang yang diumpat. Baik, izin melanjutkan ya. Di sini saya akan mengingatkan keutamaan taubat. Orang yang benar-benar bahagia adalah orang-orang yang menjadikan taubat sebagai sahabat dekat dalam perjalanannya menuju Allah dan negeri akhirat. Benar banget bahwa orang yang senantiasa bertaubat atau sering kembali setelah ia merasa melakukan kesalahan, itu adalah sebenar-benarnya orang yang bahagia. Karena dengan dia bersegera bertaubat, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari tindakan taubatnya. Dan beberapa keutamaan taubat itu diantaranya, 1. Taubat adalah sebagai sarana bagi kita untuk meraih cintanya Allah. Nah, berarti Allah itu sangat cinta terhadap orang yang suka bertaubat, atau dalam artian kembali. Kembali kemana? Ya kembali kepada jalan yang benar setelah ia menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, taubat merupakan sebab datangnya keberuntungan. Ketiga, taubat merupakan penyebab seseorang masuk surga dan selamat dari api neraka. Nah, tadi kan Allah like banget sama orang yang suka bertaubat. Maka dari itu, Allah memberikanlah keberuntungan bagi orang yang mau bertaubat, serta Allah akan memberikan pertolongannya dari api neraka dan dimasukkanlah orang yang mau bertaubat itu ke dalam surganya. Kita juga kan kalau lagi suka sama seseorang, pasti kan suka ngasih apa yang kita punya. Nah, Allah juga gitu. Kalau udah suka sama hambanya, pasti Allah akan mengabulkan apa saja yang diminta hambanya. Yang keempat, orang yang bertaubat akan mendapatkan ampunan dan rahmat. Nah, ini perlu diingat bahwa Allah itu kan Maha Pengampun dan rahmat Allah tidak ada bandingannya. Maka dari itu, bersyukurlah kita memiliki Allah yang ampunannya tidak ada batasnya. Mau dosa kita sebanyak buih lautan pun, jika kitanya bersungguh-sungguh untuk bertaubat, maka pasti Allah akan mengampuni semua dosa kita. Kelima, karena taubat, berbagai kejelekan dapat diganti dengan berbagai kebaikan. Keenam, orang yang bertaubat akan menggapai keimanan dan pahala yang besar. Ketujuh, orang yang bersungguh-sungguh dalam bertaubat akan menghapuskan semua dosanya seperti ia tidak berdosa lagi. Ya tadi, Allah itu Maha Pengampun. Maha di sini artinya yang paling besar banget ampunannya. Artinya luas. Berarti selagi ada kesempatan waktu sebelum ajal menjemput kita, alangkah wajibnya bagi kita untuk bertaubat kepada Allah, mengganti semua keburukan kita dengan kebaikan kita. Kedelapan, didoakan oleh malaikat. Berarti orang yang bertaubat ini benar-benar spesial, sampai malaikat pun mendoakannya. Siapa sih yang gak mau didoakan, apalagi didoakan kebaikannya sama malaikat? Yang mana kita tahu malaikat itu kan makhluk Allah yang senantiasa beribadah sama Allah dan tidak pernah membangkang dalam melaksanakan perintah Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang mau bertaubat itu, apalagi hingga ia mendapatkan semua keutamaan-keutamaan yang sudah disebutkan tadi di atas. Sekian, silahkan dilanjut kepada sesi selanjutnya. Syarat diterimanya taubat. Al-Habib Syekh bin Abdurrahman As-Segaf pernah mengemukakan setidaknya ada 3 syarat agar taubat diterima Allah SWT. 1. Al-Iqla', melepaskan diri dari maksiat. 2. Al-Nadam atau menyesal. 3. Al-Azm, ketetapan hati. Sesungguhnya, taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 17. Makna taubat. Secara etimologi, kata taubat berasal dari bahasa Arab, yaitu ta'aba yatubu, taubatan, yang berarti kembali ke jalan Allah SWT. Taubat menurut istilah para ulama ialah membersihkan hati dari segala dosa. Menurut Imam Haramain, taubat adalah meninggalkan keinginan untuk kembali melakukan kejahatan atau maksiat, untuk tidak kembali melakukan kejahatan atau maksiat. Menurut Al-Asfani, taubat adalah upaya meninggalkan perbuatan dosa dengan cara yang baik. Silahkan bagian kedudukan
taubat. Dalil. Adik. Baik, izin melanjutkan membacakan dalil kedudukan taubat. Yang pertama yaitu bagi orang mukmin taubat itu hukumnya wajib. Allah berfirman di Quran surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya ialah bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Quran surat An-Nur ayat 31. Juga berfirman di Quran surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatun nasuha. Yang artinya bertaubatlah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Yang kedua ialah Allah membagi hambanya menjadi hamba yang bertaubat dan hamba yang menzolimi. Maka barang siapa yang tidak bertaubat, berarti ia layak menjadi orang yang zolim. Allah berfirman di Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi wa may yatub fa ulaika humuz zolimun. Yang artinya barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Juga berfirman di Quran surat An-Nisa ayat 110 yang berbunyi wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Artinya ialah barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa 110. Yang ketiga ialah taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Taubat merupakan sebab keberuntungan. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Dalam surat An-Nur ayat 31. Taubat menjadi sebab-sebab diterimanya amal. Terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 71 yang berbunyi faman taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Yang artinya dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Quran surat Al-Furqan ayat 71. Lalu ada juga Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. At-taibu minadz dzambi kamal la dzamba lahu. Yang artinya orang yang bertaubat dari dosa seolah-olah dia tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah.